Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali malam ini kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Karena pada malam hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Sebelum kami merenungkan firman-Mu, kami mau ada hikmat Tuhan ada pada setiap kami. Sehingga kami boleh memahami maupun mengerti. Terlebih lagi kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami. Kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita untuk malam hari ini diambil dari Ibrani 13 ayat 17 sampai dengan 25. Dengan judul perikop, nasihat dan doa selamat. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati. Sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segera sudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari-hari ini kita mendapati banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat yang kurang memperhatikan dan kurang mentaati himbauan dan kebijakan para pemimpin. Banyak orang yang menganggap remeh dan sepele berbagai himbauan pemerintah terkait dengan mewabahnya virus corona COVID-19. Dalam konteks yang berbeda, maksudnya bukan karena virus Corona COVID-19, himbauan atau bahkan perintah untuk mentaati kebijakan para pemimpin. Tapi dari nats yang kita baca, Ibrani 13 ayat 17, Rasul Paulus mengingatkan agar kita mentaati pemimpin-pemimpin kita, supaya kita tunduk kepada mereka, agar kita taat menjalani segala peraturan yang sudah ditetapkan untuk kebaikan kita sebagai orang percaya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka.
Melalui nats ini, Rasul Paulus mengingatkan kewajiban orang-orang Israel pada zaman itu dan kepada kita pada zaman sekarang, supaya kita mentaati para pemimpin kita, yaitu para hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya, agar mereka dan kita taat dan tunduk untuk melaksanakan ajaran yang sudah mereka sampaikan kepada kita, yaitu melaksanakan firman Tuhan. Mereka, para hamba Tuhan itu adalah para pemimpin kita untuk hidup setia di jalan Tuhan. Mereka adalah pemimpin kita dalam memahami Injil Kerajaan Allah. Dengan perkataan lain, kita harus taat dan tunduk pada kepemimpinan para hamba Tuhan, dan sekaligus mentaati dan tunduk pada ajaran firman Tuhan yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Para hamba Tuhan bertugas untuk menjaga jiwa kita supaya kita tidak tersesat dalam dosa. Para hamba Tuhan memiliki tugas yang sangat istimewa dan sangat mulia, yaitu menjaga, mengawal, dan membimbing setiap pribadi orang yang percaya untuk tetap setia kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Para hamba Tuhan memiliki tugas yang sangat terhormat dan mulia, yaitu menasehati, mengingatkan, dan membimbing jemaat untuk tetap setia beribadah dan berdoa. Hamba Tuhan bukanlah pegawai yang memperoleh gaji yang istimewa. Mereka adalah pelayan-pelayan Allah yang bekerja di ladang Tuhan, karena mereka mendengar dengan sungguh-sungguh dan melaksanakan tugas panggilannya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira. Para hamba Tuhan senantiasa melakukan pelayanan mereka dengan setulus hati dan segenap jiwa. Mereka bekerja melayani firman Tuhan dengan penuh sukacita. Mereka melakukan tugas mereka dengan gembira. Dan mereka melakukannya bukan dengan keluh kesah. Karena jika mereka melakukannya dengan keluh kesah, hal itu tidak akan membawa keuntungan bagi mereka atau jemaat yang dilayaninya. Sebagai bagian dari warga bangsa, kita berkewajiban secara positif merespon terhadap kebijakan, himbauan, dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kita wajib melakukan peraturan yang sudah ditetapkan secara resmi. Taati dan tunduklah pada kebijakan para pemimpin kita, supaya virus corona COVID-19 tidak menimpa kita. Demikian pula halnya dengan para hamba Tuhan. Taatilah mereka yang menjadi pemimpin kita di jalan Tuhan. Mereka akan sangat bersyukur kepada Allah apabila kita mentaati didikan ajaran mereka di jalan Tuhan. Mereka akan sangat senang apabila kita memberikan pelayanan yang baik, lebih baik dan sangat baik dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Mereka bekerja dengan tulus dan ikhlas untuk memberitakan firman Tuhan. Dengan penuh rasa tanggung jawab, semua itu mereka lakukan untuk membangun kesetiaan semua orang percaya dan jemaat yang dipimpinnya agar lebih setia beribadah, menyembah, berdoa, dan memuliakan nama Tuhan. Dari hari ke hari, hamba-hamba Tuhan terus bekerja melayani banyak orang, supaya banyak jiwa yang datang dan bersujud kepadanya. Tuhan akan sangat bersukacita apabila banyak jiwa yang datang kepadanya, bertobat
percaya dan diselamatkan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh sebab itu, bagian dari kita untuk mentaati para pemimpin kita adalah bagian dari kita untuk tunduk dan patuh kepada mereka yang dengan setulus hati dan segenap jiwa bekerja di ladang Tuhan. Adalah bagian kita untuk taat dan tunduk dan patuh terhadap Dia, Yesus Kristus, pemimpin Maha Agung yang berkuasa memimpin semua orang percaya umat-Nya. Tuhan akan sangat berkenan kepada orang berdosa yang kembali ke jalan Tuhan dan setia beribadah, berdoa, bersyukur, dan melayani firman-Nya. Sebagai aplikasi bagi kita dalam perenungan kita pada malam hari ini, berbahagialah kita yang mentaati dan tunduk kepada kebijakan para pemimpin kita dalam mencegah meluasnya virus corona COVID-19. Di antara kita terus berdoa dengan iman yang teguh dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Dia berkuasa menjauhkan dan menghentikan mewabahnya virus corona COVID-19 di antara kita, keluarga kita, bangsa Indonesia, dan masyarakat dunia. Berbahagialah kita yang mentaati dan tunduk pada para pemimpin kita, para hamba Tuhan, yang memberikan pelayanan yang baik, lebih baik dan sangat baik, tentang Injil Kerajaan Allah, yang membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kita, karena Dia sudah memberikan teladan yang baik, lebih baik dan sangat baik bagi kita, dalam ketaatannya kepada Allah Bapa. Berbahagialah kita yang dengan setulus hati dan segenap jiwa bekerja di ladang Tuhan, serta taat, tunduk dan patuh terhadap Dia, yaitu Yesus Kristus, pemimpin Maha Agung yang berkuasa memimpin semua orang percaya, umat-Nya yang berdosa, untuk kembali ke jalan Tuhan. Karena Dia sudah menyediakan bagi kita upah yang besar dan berlimpah-limpah di kerajaan surga. Berbahagialah kita yang kembali ke jalan Tuhan dan setia beribadah, berdoa, bersyukur, memuji dan memuliakan dan melayani firman-Nya. Karena Dia sudah menyediakan bagi kita hidup baru yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera di surga. Selamat kepada kita yang terpilih menjadi seorang pemimpin. Selamat memimpin dengan penuh ketaatan dan kebenaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau selalu ada untuk kami. Hadirat-Mu nyata Bapa. Bersama-Mu kami tidak takut bahaya. Sebab damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami. Kami berdoa untuk para pemimpin kami. Berkatilah para pemimpin kami dengan berlimpah hikmat dan kebaikan, sehingga oleh kepemimpinannya kasih kebenaran dan keadilan-Mu dapat terwujud. Berkati kami di saat akan beristirahat pada malam ini, supaya kami beroleh kekuatan baru saat kami bangun esok hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.